Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 13 Agustus 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat menentukan. Di tengah upaya Pakistan mempertahankan jalur diplomasi, Washington dan Teheran justru menunjukkan perbedaan pandangan yang semakin tajam mengenai kelanjutan kesepakatan sementara yang sebelumnya diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian permanen. Kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni 2026 menetapkan periode 60 hari yang dapat diperpanjang apabila kedua pihak memberikan persetujuan. Dalam jangka waktu tersebut, Amerika Serikat dan Iran diharapkan dapat mencapai kesepakatan akhir mengenai pembatasan program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Namun implementasi kesepakatan itu kemudian mengalami masalah serius. Menurut laporan Reuters pada Rabu 12 Agustus 2026, kesepakatan tersebut pada awalnya menyatakan penghentian operasi militer di seluruh front. Akan tetapi, hubungan kedua pihak kembali memburuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 Juli 2026 menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir, sementara Kementerian Luar Negeri Iran sekitar 1 minggu kemudian menyebutnya telah ditangguhkan. Dengan kondisi tersebut, persoalan yang dihadapi Washington dan Teheran bukan sekadar apakah periode 60 hari akan diperpanjang, tetapi juga apakah kedua negara masih mengakui kerangka kesepakatan yang sama. Pakistan bergerak menjaga jalur diplomasi. Di tengah kebuntuan itu, Pakistan kembali memainkan peran penting sebagai mediator. Pada Rabu 12 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi berada di Teheran dan menyampaikan pesan khusus kepada kepemimpinan Iran dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, serta Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir. Kementerian Dalam Negeri Pakistan menyatakan bahwa pesan tersebut berkaitan dengan perkembangan terbaru di kawasan dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Naqvi juga menjelaskan bahwa Asim Munir terus melakukan komunikasi dengan negara-negara Teluk, Iran dan Amerika Serikat. Langkah Islamabad menunjukkan bahwa Pakistan masih berusaha mencegah kebuntuan diplomatik berubah menjadi konfrontasi militer baru. Optimisme sempat muncul setelah laporan Anadolu mengutip sumber pemerintah Pakistan yang mengatakan kedua pihak pada prinsipnya telah menyetujui perpanjangan periode 60 hari. Namun kabar tersebut segera dibantah dari Teheran. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran dan Amerika Serikat tidak sedang membicarakan perpanjangan gencatan senjata. Menurut pejabat tersebut, dari perspektif Iran bahkan tidak ada periode yang bisa diperpanjang karena Teheran menilai Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan sementara hanya sekitar 48 jam setelah kesepakatan dicapai dan kemudian meninggalkannya beberapa hari kemudian. Pernyataan itu memperlihatkan betapa besarnya jurang persepsi antara kedua negara. Amerika Serikat menuduh Iran gagal menjalankan kewajibannya untuk membuka kembali Selat Hormuz, sedangkan Teheran menuduh Washington tidak memenuhi komitmennya, termasuk mengenai blokade terhadap pelabuhan Iran dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Trump, Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz. Ketika mediator berusaha menjaga diplomasi, Presiden Trump justru kembali meningkatkan tekanan politik terhadap Teheran. Dalam pernyataan pada 12 Agustus 2026, Trump mengklaim Amerika Serikat telah memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan mengisyaratkan Washington berniat mempertahankan posisi tersebut. Trump juga menggambarkan blokade laut Amerika sebagai sebuah wall of steel atau tembok baja, seraya mengatakan Iran tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah keadaan. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Sebelum pecahnya perang, sekitar 1/5 aliran minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut. Karena itu, setiap perubahan situasi keamanan di Hormuz dapat memberikan dampak besar terhadap perdagangan dan harga energi internasional. Trump kemudian melontarkan penilaian yang sangat keras terhadap kemampuan Iran. Ia mengklaim kekuatan militer Iran telah mengalami kerusakan besar dan menyebut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah terpukul berat. Trump juga menggambarkan kondisi perekonomian Iran sebagai sangat buruk serta menuding negara tersebut menghadapi inflasi ekstrim. Namun, pernyataan Trump mengenai kondisi internal, tingkat inflasi, maupun kemampuan militer Iran tersebut merupakan klaim politik dari Presiden Amerika Serikat, sehingga perlu dibedakan dari penilaian independen mengenai keadaan Iran. Iran sekarang hanya banyak bicara dan tidak bertindak. Mereka bukan lagi pengganggu di Timur Tengah. Demikian inti pernyataan Trump yang dipublikasikan melalui platform Truth Social. Trump ungkap 3 pilihan menghadapi Iran. Tekanan Washington tidak berhenti pada persoalan Selat Hormuz.
Dalam wawancara yang dirilis pada awal pekan tersebut, Trump memberikan gambaran mengenai beberapa kemungkinan strategi yang dapat ditempuh Amerika Serikat apabila kebuntuan terus berlangsung. Trump menyebut Iran sebagai negosiator yang sangat licik dan mengatakan dirinya masih berada dalam proses negosiasi. Secara garis besar, terdapat 3 jalur yang tergambar dari pernyataan Trump. Pertama, Washington dapat memilih untuk menunggu sambil mengawasi perkembangan Iran, terutama dengan melihat seberapa jauh tekanan ekonomi dan militer memengaruhi kemampuan pemerintah di Teheran. Kedua, Amerika Serikat tetap mempertahankan opsi serangan militer besar apabila Iran dinilai melewati batas yang ditetapkan Washington. Trump kembali memperingatkan bahwa tindakan Iran yang dianggap sebagai eskalasi dapat dibalas dengan kekuatan yang sangat besar. Ketiga, Washington dapat memilih untuk memperpanjang tekanan ekonomi dan membiarkan kondisi internal Iran semakin tertekan tanpa segera melancarkan operasi militer berskala besar. Pernyataan tersebut menunjukkan strategi Trump yang memadukan ancaman kekuatan militer, tekanan ekonomi, penguasaan jalur maritim, dan negosiasi. Selat Hormuz menjadi titik utama perselisihan. Masalah terbesar tetap berada di Selat Hormuz. Pada Selasa 11 Agustus 2026, pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezai mengatakan jalur tersebut tidak akan dibuka selama Amerika Serikat belum menerima persyaratan Iran untuk mengakhiri perang. Sementara itu, Washington bersikeras mempertahankan tekanan terhadap Iran dan menganggap kebebasan pelayaran di kawasan tersebut sebagai kepentingan strategis yang tidak dapat ditawar. Akibatnya, kedua negara kini berada dalam situasi paradoks. Mereka masih menggunakan mediator dan mempertahankan jalur diplomatik, tetapi pada saat bersamaan terus meningkatkan tekanan serta ancaman terhadap satu sama lain. Perkembangan pada 12 Agustus 2026 dengan demikian menunjukkan bahwa peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup, terutama karena Pakistan masih aktif menjembatani komunikasi. Namun, pernyataan pejabat Iran bahwa belum ada kemajuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan, sementara memperlihatkan bahwa jalan menuju perdamaian permanen masih sangat panjang. Hari-hari berikutnya akan menjadi sangat penting. Jika Pakistan dan mediator lainnya berhasil mempertemukan kembali posisi Washington dan Teheran, periode diplomasi baru masih mungkin terbuka. Sebaliknya, apabila negosiasi gagal sementara kedua pihak terus meningkatkan tekanan di Selat Hormuz, kawasan tersebut berisiko kembali memasuki fase konfrontasi yang jauh lebih berbahaya. Untuk saat ini, satu hal terlihat jelas. Selat Hormuz bukan lagi sekadar jalur perdagangan energi, tetapi telah berubah menjadi pusat pertarungan daya tawar antara Washington dan Teheran. Dan hasil dari pertarungan tersebut dapat menentukan arah krisis Timur Tengah berikutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.